Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kita hari yang baru. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu.
Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal 20 ini ada 4 perikop yang dituliskan. Perikop pertama mengenai bagaimana seorang tuan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bekerja, dan dia memberikan upah kepada pekerja-pekerjanya sesuai dengan kesepakatan. Dari sini kita belajar mensyukuri setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, dan bagaimana kita menghargai keputusan atau pemimpin di mana kita bekerja, supaya hati kita dijauhkan dari iri hati atau dengki. Perikop yang kedua adalah Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami untuk mempersiapkan para murid-muridnya. Ya, Tuhan tahu bahwa apa yang akan dialami itu tidak mudah bagi para murid-muridnya. Karena itu perlu dipersiapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kita belajar bahwa kadang apa yang kita hadapi itu sesuatu yang berat. Karena itu perlunya belajar untuk mempersiapkan diri dengan baik, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pada perikop yang ketiga, di tengah permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes terkait dengan kedudukan di sebelah Tuhan Yesus dalam memerintah kerajaan surga, Tuhan menjawab permintaan tersebut dengan jelas bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan soal kedudukan, di mana dan kapan memerintah, tetapi lebih kepada bagaimana setia mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya dari sini kita juga belajar bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Allah sudah tahu memberi yang terbaik atas hidup kita masing-masing, kini dan kelak. Perikop yang keempat adalah disampaikan kepada Tuhan Yesus bagaimana Dia dengan hati yang penuh belas kasihan menyembuhkan orang yang sakit. Dari sini kita bisa belajar bahwa hati Yesus adalah hati yang penuh belas kasih. Karena itu, jikalau kita menjadi umat Tuhan Yesus, berarti kita harus juga belajar bagaimana memiliki hati yang penuh belas kasih dimanapun, sehingga mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Mari kita mengucap syukur untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita juga
terus berjuang untuk mempraktekannya dalam hidup hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami ketika kami dipercaya untuk bekerja, kami bekerja dengan baik, menjaga hati kami, dan juga menghargai setiap orang-orang yang ada di tempat pekerjaan. Dan juga mampukan kami Tuhan untuk terus berjaga-jaga dalam hidup kami, bijaksana dalam segala sesuatu, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh menghadapinya dengan penuh iman. Berkati juga Tuhan, agar dalam hidup kami selama mengikut Engkau, kami boleh terus belajar mengutamakan untuk menuruti, mengikuti kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus belajar memiliki hati yang penuh belas kasih, sehingga dimanapun kami berada, di situ mujizat Tuhan terjadi. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.